Terus saya diberi PR kepada pemerintah Kota Semarang, bikin apa yang belum ada yang mengena kepada masyarakat. Waktu itu kami usulkan kepada Pemprov bagaimana kalau setiap tempat-tempat vital itu ditulisi papan nama pesan moral. Awalnya itu setelah dalam pembahasan ternyata biayanya tinggi dan lain sebagainya, akhirnya pertimbangan mencari lokasi kampung yang bisa untuk percontohan sebagai kampung tematik pesan moral terkait demokrasi Pancasila. Akhirnya ada 3 tempat yang kami survei, yang disetujui adalah kebetulan di Kampung Jalan Karangnah 2, Kelurahan Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video dalam rangka mengisi bulan Ramadan dan menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Robani Albar yang penggagas Kampung Demokrasi Pancasila di Desa Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Nah, saya ingin mengajak diskusi apa kegiatan di Kampung Demokrasi Pancasila ini kemarin pada waktu Ramadan dan pada suasana Hari Raya Idul Fitri. Apa kabar Pak Robani? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat, Bapak. Sehat ya. Bantuan hukumnya masih jalan terus? Alhamdulillah, sebagai ranah perjuangan. Sebagai ranah perjuangan ya. Sumber kehidupan. Baik. Nah, saya ingin mengajak diskusi karena Pak Robani ini adalah penggagas Kampung Demokrasi Pancasila. Nah, kira-kira keadaan Kampung Demokrasi Pancasila ini di bulan Ramadan dan pada suasana Idul Fitri ini seperti apa, Pak Robani? Ya, terima kasih kepada Bapak Bambang Sadono, senior kami. Sebelum jawab pertanyaan, perlu saya sampaikan begini, Bapak. Kalau kegiatan banyak, tapi intinya adalah kami dari awal waktu itu tahun 2019 yang ada pemilihan Pilpres, suasana hiruk pikuk di medsos, di sesama teman sama rekan itu bermusuhan gara-gara beda pilihan. Nah, ini diskusi dengan Pemprov, pemerintah Kota Semarang. Kalau mengadakan seminar sudah biasa, kalau mengadakan diskusi panel dan lain sebagainya sudah biasa. Terus saya diberi PR kepada pemerintah Kota Semarang, bikin apa yang belum ada yang mengena kepada masyarakat. Waktu itu kami usulkan kepada Pemprov bagaimana kalau setiap tempat-tempat vital itu ditulisi papan nama pesan moral. Awalnya itu setelah dalam pembahasan ternyata biayanya tinggi dan lain sebagainya, akhirnya pertimbangan mencari lokasi kampung yang bisa untuk percontohan sebagai kampung tematik pesan moral terkait demokrasi Pancasila. Akhirnya ada 3 tempat yang kami survei, yang disetujui adalah kebetulan di Kampung Jalan Karangnah 2, Kelurahan Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kebetulan yang di ACC di kampung saya sendiri. Oh gitu, yeah. Terus sejak itu apa Pak yang dilakukan? Apakah membuat masyarakat
lebih tenang, lebih guyup gitu? Ya, alhamdulillah setelah diresmikan oleh Pak Wali, sebelum diresmikan kami gotong royong dan lain sebagainya karena fasilitas umum semua dibangun mulai dari gapura masuk, jembatan dan jalan yang masuk semua di branding menjadi baru, dan ada 40 pesan moral yang diantaranya ada di belakang saya ini, di background-nya, urip kudu urip dan lain sebagainya. Setelah itu yang rutin dilaksanakan di markas Kampung Demokrasi Pancasila kami, tempat siaran ini adalah setiap Selasa malam Rebu rutin mengadakan kajian Pancasila yang diikuti hampir rata-rata 50 sampai 100 peserta. Itu para kepala keluarga atau bebas siapa saja boleh ikut? Bebas dan umum, rata-rata mayoritas 80% masyarakat setempat, 20% dari luar. Ya. Nah, terus selain kajian itu konkretnya apa yang kegiatan yang ada di situ? Kalau selama Ramadan kita sudah mengadakan 4 kali kegiatan sosial, diantaranya pembagian sembako kepada masyarakat Kampung Demokrasi Pancasila, dan juga khusus anak-anak yang memang kita breakdown, kita briefing supaya anak-anak kecil itu juga paham apal dengan butir-butir Pancasila, dendang Pancasila, dan lagu-lagu wajib Pancasila. Ya, di situ kami tes setelah ternyata dari 4 RT, 1 kampung Demokrasi Pancasila yang apal betul itu ada 40 anak, dan 40 semuanya mendapatkan tali asih atau penggembira gitu. Ya, Pak Robani, tadi kan ada slogan-slogan ya, ada tema-tema, kemudian ada kajian-kajian. Nah, itu bentuk konkret yang diharapkan di dalam perilaku masyarakat itu seperti apa? Perilaku seperti apa yang mau dikejar di Kampung Demokrasi Pancasila ini? Alhamdulillah sebelum tahun 99 Kampung Demokrasi Pancasila dulu terkenal kampung Gebangan. Jadi mayoritas masyarakat tidak paham agama, belum paham ya. Dan rata-rata di daerah Genuk itu kalau nuwun sewu bahasa kami agak kasar, kalau terkenal anak-anak nakal, anak-anak jalanan, preman itu rata-rata dari kampung kami di Genuk lah. Kami kebetulan dapat warisan dari orang tua tanah di sini, kami bangun waktu itu tahun 89. Akhirnya dari situlah kami punya ide-ide, di antara gagasan yang terakhir yaitu Kampung Demokrasi Pancasila ini. Di Kampung Demokrasi Pancasila ini ikon yang melekat kepada teman-teman karena berangkat dari jiwa kami dari aktivis, mengajak teman-teman aktivis untuk bergabung sekaligus untuk yang tadinya itu kurang ber-ATK, tahu aturan, tahu sopan santun, akhirnya menyesuaikan dengan kami, yaitu hampir kurang lebih ada 40-an yang senasib dengan kami aktivis bisa bergabung di Kampung Demokrasi Pancasila dalam rangka memberi pemahaman bagaimana menjadi aktivis yang handal, profesional, dan diperhitungkan. Itu artinya orang-orang dari luar atau orang-orang di kampung itu sendiri, Pak? Campur. Kalau yang untuk pemahaman aktivis yang berpegang teguh pada demokrasi Pancasila itu campur. Tapi kalau yang kampung kami beri waktu tepatnya adalah di momentum yaitu kajian Pancasila yang rutin setiap seminggu sekali hari Selasa malam Rabu. Tapi di luar itu kami punya agenda-agenda khusus supaya teman-teman aktivis itu bukan menjadi aktivis yang hanya nakut-nakuti, mereser, salam tempel dan lain sebagainya, tapi kami menggiring supaya menjadi aktivis yang profesional, selamat dunia, selamat akhirat. Pak Robani, itu kan bukan hanya Kampung Pancasila, tetapi Kampung Demokrasi Pancasila. Ada kata-kata demokrasinya. Itu bentuk konkretnya seperti apa? Ya, seperti yang sampaikan tadi di awal pemilihan presiden, waktu itu panas sekali supaya masyarakat paham bagaimana berdemokrasi. Caranya bagaimana supaya demokrasi itu yang benar kita giring supaya mengamalkan demokrasi Pancasila. Contoh konkretnya adalah kami di Kampung Demokrasi itu dari awal diresmikan itu ada
pesan moral 40 papan nama. Di antaranya menang ora mau, kalah ora sombong dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu bagian dari Pancasila yang saling hormat menghormati, saling harga menghargai, lain satu sama lain berbeda wajar, itu adalah sunatullah dan lain sebagainya. Yang penting tengah-tengah adalah saling tahu diri dan masing-masing jangan sampai membawa hasrat nafsunya itu kepentingan pribadi. Lebih utama adalah kepentingan bangsa dan negara yang diejarwantahkan dalam berdemokrasi dan berpancasila. Kami sebut menjadi kampung demokrasi Pancasila. Itu kan backgroundnya sebelum ada kampung demokrasi Pancasila itu karena ada ketegangan menjelang Pilpres. Nah, setelah ada kampung demokrasi Pancasila itu hasilnya seperti apa? Apa terus adem ayem gitu atau seperti apa? Alhamdulillah perjalanannya tidak serta mulus begitu saja, karena di sini juga tokoh yang selevel dengan saya. Biasanya yang tokoh selevel itu pasti ada rasa iri, rasa ingin tampil beda, ingin lain sebagainya. Itu memprovokasi masyarakat dan membuat kelompok sendiri tidak setuju. Akhirnya saya beberapa kali diskusi dengan masyarakat, kami undang di tokoh-tokoh yang tadinya kontras dengan saya. Alhamdulillah 4 kali pertemuan, karena kami ide itu sudah digedok oleh Pak Wali harus dilaksanakan, maka kami usaha keras meyakinkan masyarakat bahwa kampung demokrasi Pancasila itu tidak bedanya seperti kampung batik, kampung pelangi dan lain sebagainya. Tidak ada yang dirubah, tidak ada mindset yang harus dirubah administrasinya dan lain sebagainya, karena awal terbentuknya kampung demokrasi Pancasila itu banyak warga yang takut nanti merubah KTP, KK dan lain sebagainya, yang tadinya Jatan Karangtengah menjadi kampung Pancasila, itu masyarakat tidak setuju. Akhirnya kami beri pemahaman beberapa kali dan kami mengundang Pak Wali juga, akhirnya masyarakat bisa menerima. Ya, jadi artinya kesimpulannya sampai sekarang situasi lebih baik gitu. Oh, lebih baik sekali. Yang dulu kontak dengan saya malah juga sering silaturahmi ke tempat saya fisiknya, tapi kalau dalamnya saya nggak tahu. Nah, tadi Pak Robani mengatakan ada pengkajian setiap Selasa malam ya? Ya. Malam. Itu yang mengisi siapa? Campur-campur, rata-rata 50% saya sendiri, 50% dari luar yang sifatnya sebagai narasumber yang fee atau gratis. Teman-teman yang tahu yang kita mau gitu, Bapak. Iya. Nah, ini kampung demokrasi Pancasila. Saya kan juga melihat di banyak kota, banyak tempat ada kampung Pancasila. Itu termasuk yang awal atau meniru yang sudah ada di tempat lain atau seperti apa, Pak? Kami tidak tahu persis, tapi yang jelas kami ada 6 kali kunjungan yang terakhir dari Kebumen, dari Cilacap, dari Mojokerto itu Ketua Kesbangpol beserta stafnya 1 bis, dan beberapa lagi yang dari Pati juga ada. Dari Gerobokan itu yang menjadi ketuanya itu resmi jiplak dari kami, karena teman kami dia teraspirasi waktu datang ke tempat kami beri breakdown-nya, dan juga di sini itu kelebihannya setiap rumah pasti ada simbol Garuda Pancasila, dan setiap 50 meter itu ada papan nama besar yang tadi seperti di belakang saya itu pesan moral dan sebagainya. Yang ikonnya kami giring supaya masyarakat itu mindsetnya paham tentang Pancasila. Setiap di depan pos kapling itu kami tulisi 10 pokok-pokok program PKK dan lain sebagainya. Begitu, Bapak. Jadi artinya model yang di kampungnya Pak Robani ini juga ditirukan di tempat-tempat lain seperti itu? Ya, betul. Kebetulan tanggal 21 November selama 4 hari itu diikut sertakan lomba HAM tingkat se-Indonesia di Kota Semarang.
hadir supaya yang ikut festival HAM di Kota Semarang nanti diantaranya adalah Gereja Malangsari dan di Kampung Demokrasi Pancasila ini nanti. Kalau di Semarang sendiri sudah banyak atau belum kampung-kampung seperti ini? Kami tidak tahu persis, tapi berdasarkan yang saya lihat itu di jalan ada tulisannya, di Ngalian itu ada, terus di Gawi itu ada, di Perumahan Sembungarjo ada tulisan Kampung Demokrasi Pancasila, Kampung Pancasila. Tapi yang satu demokrasi baru ada 2, yang satu di Brebes, satu di tempat kami. Yang lainnya pakai Kampung Pancasila. Berpengaruh nggak nama demokrasi Pancasila itu misalnya dalam praktek-praktek pemilihan ketua RT, ketua RW gitu? Kalau pengaruh di dunia, di pemerintahan atau di sosial media sangat berpengaruh sekali, karena di kampung kami misalnya di Pemkot atau ngurus surat di kelurahan atau di kecamatan itu bilang Karangtengah nggak paham, tapi kalau bilang dari Kampung Demokrasi Pancasila itu langsung paham, Pak Robani gitu. Nah, maksud saya itu kan di masyarakat itu ada pemilihan ketua RT, ada pemilihan ketua RW. Nah, itu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu kelihatan nggak di situ maksudnya? Oh, sangat kelihatan, karena yang dulunya itu voting saya beri pemahaman, kalau voting itu belum tentu yang jadi itu yang baik, kami beri pemahaman, beberapa tokoh kami munculkan, terus dimusyawarahkan, tidak usah kangelan di forum itu nanti kita memilih ketua RT dan RW, termasuk ketua takmir masjid, termasuk ketua yayasan di tempat kami. Alhamdulillah 2 tahun ini berjalan. Ya. Jadi itu kira-kira tafsir demokrasi Pancasila itu belum tentu dengan voting, gitu Pak? Ya, kalau voting itu, kalau di Pancasila kan jelas musyawarah untuk mufakat. Voting itu kan ala barat, tapi sebenarnya bisa diakomodir bahwa voting juga bisa bagian dari demokrasi, asalkan tidak pakai suap, tidak pakai enam, tidak pakai pungli lah. Kebanyakan yang kami ikuti voting-voting itu banyak yang dikondisikan. Nah, ini kami terapkan di Kampung Demokrasi Pancasila ini, memunculkan tokoh-tokoh minimal 3 atau 2, terus kita rapatkan, terus kita musyawarahkan, kita pilih yang terbaik. Nah, itu di dalam praktek-praktek keberagamaan seperti apa? Di situ multi agama atau sebagian besar Muslim? Muslim ada 90%, ada Nasrani, ada Kristen juga, ada Buddha, itu hanya 4 orang satu keluarga dan sebagainya. Tapi kebetulan yang Nasrani itu rumahnya jejer masjid, jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi benar-benar mencerminkan Pancasila ya. Kalau ya, situasi kesejahteraan ekonomi seperti apa Pak? Alhamdulillah pertama kali kebetulan, tapi cerita tadi kami kebetulan dapat jatah warisan dari orang tua. Waktu itu tanah di sini ketinggalan sekali tahun 98. Dalam perkembangan sekarang itu yang dulunya dianggap kampung tertinggal, dulu dapat predikat PM. PM itu terkasar penduduk miskin gitu. PM bukan polisi. Jadi dulu bergabung di RT sebelah itu ditolak karena mendapat predikat PM penduduk miskin. Alhamdulillah sekarang itu mungkin yang dulunya kampung-kampung melecehkan kami atau merendahkan kami, sekarang kami tidak tertinggal karena apa? Di jalan Kampung Demokrasi Pancasila itu standar jalan penerangannya itu sama seperti jalan raya. Tapi kalau masuk itu seperti siang hari, padang sekali dan lain sebagainya. Juga ya. Persoalannya gimana bisa dapat penerangan yang istimewa seperti itu? Ya tadi karena mendapat disetujunya menjadi Kampung Demokrasi Pancasila itu fasilitas umum agak diistimewakan begitu Pak. Oh, artinya itu fasilitas dari pemerintah kota gitu. Ya, pemerintah kota. Termasuk 2021 ini nanti akan dibangun fasilitas-fasilitas lagi kurang lebih 30% yang dibutuhkan di kampung kami.
Jadi kalau misalnya di kampung tidak ada orang seperti Pak Robani yang punya inisiatif, punya koneksi, punya relasi, ya hubungan gitu, kira-kira nggak bisa seperti itu ya? Ya wallahu alam, tapi yang jelas setiap zaman itu Allah akan menurunkan para pemimpin, pemimpin agama, pemimpin negara itu pasti akan diturunkan. Seandainya nggak ada saya pun mungkin ada orang lain yang memperjuangkannya. Oke. Nah, sekarang di dalam situasi pandemi ini situasi kampung di situ seperti apa? Kan banyak juga sekarang kampung-kampung yang karena apa namanya pengawasannya itu diperkecil gitu ya ukurannya. Sekarang kan RT kalau nggak salah, RT RW. Nah, ada nggak yang zonanya merah di situ, Pak? Alhamdulillah selama COVID 2 tahun ini kampung kami aman-aman dan bebas. Memang ada beberapa yang kena termasuk saya sendiri. Sambutan masyarakat pun sama seperti biasa, tidak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah masyarakatnya optimis semua dan juga termasuk taat mengikuti protokol karena sering kami himbau baik itu pertemuan umum atau di tempat ibadah itu kami sering menyampaikan pentingnya untuk usaha ikhtiar urusan dunia. Ya, itu kan di beberapa tempat di Jawa Tengah kan ada klaster masjid itu kalau nggak salah, klaster terawih. Bagaimana keadaan di Genduk Sari? Kebetulan terawih biasanya full saat ini paling 50% itu karena tadi banyak masyarakat yang memberi pemahaman kalau bisa di rumah saja, kalau yang fanatik ke masjid ya monggo silahkan. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Ya. Nah, nanti untuk apa ini? Untuk salat Idul Fitri itu apakah salat di masjid musola atau milih di lapangan atau di rumah saja? Kebetulan kami dengan panitia juga pengurus masjid sepakat untuk melebarkan yang tadinya kapasitas untuk 200 orang, kami desain untuk 400 orang yang tadinya itu jalan halaman itu kita tutup semua supaya tetap ada jarak. Ya. Jadi tetap sholat di masjid, Pak ya? Tetap sholat di masjid, cuman seluruh akses yang masuk baik halaman dalam pangan, yang halaman itu selama ini untuk parkir masyarakat nanti kita tutup semua untuk sholat id, termasuk sepanjang jalan sekitar masjid itu ada 3 jalan yang selama ini dipakai untuk jalan umum. Itu kalau tidak salah kan ada himbauan dari Kemenak kalau nggak salah. Ya, jadi kalau ada sholat di masjid tidak boleh menerima orang yang dari luar lingkungan itu, benar nggak? Betul, tapi kemungkinan kalau di kampung demokrasi Pancasila ini karena kampungnya itu terjepit, tidak dilalui jalan umum, mungkin rata-rata warga masyarakat setempat, tidak ada yang dari luar. Ya. Nah, kemudian setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, Hari Raya, itu biasanya kan 1 bulan ada kegiatan silaturahmi, halal bihalal dan sebagainya. Bagaimana nanti situasi di kampung ini? Kami sudah mengantisipasi karena yang memberitahu kami resmi itu ada 4 kelompok masyarakat, 4 lembaga yang mengajukan memberi undangan dan pemberitahuan tentang halal bihalal. Kami tidak bisa melarang menolaknya, cuman kami hanya memberi wawasan, memberi pemahaman tentang aturan yang diberlakukan oleh Kemenak dan oleh pemerintah Kota Semarang. Yang pertama harus mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, bila mana terjadi apa-apa, 100% yang tanggung jawab adalah masyarakat itu sendiri dan wabil khusus adalah panitia atau pengurusnya. Maka sebelum itu terjadi, panitia jauh hari kami beri pemahaman supaya waspada dan hati-hati, juga seleksi peserta yang hadir, jangan sampai ada yang terkena COVID. Begitu, Bapak. Baik, Pak Ahmad Robani Albar, penggagas Kampung Demokrasi Pancasila. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan pada masyarakat pada umumnya, pada pemerintah kota, pada warga. Monggo silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar dimanapun berada. Perlu saya sampaikan begini, usaha ikhtiar penting sekali. Kita hidup di dunia itu harus mengikuti aturan dunia, yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan NKRI yang tentunya itu tidak serta-merta
bisa abadi tanpa kita perjuangkan bersama. Sebagai tolak ukur fondasi bangsa, yaitu diantaranya lebih utama dan utama adalah kita berdemokrasi yang berpancasila, yaitu demokrasi Pancasila yang saling asa-asuh, saling hormat menghormati, saling toleransi, tidak merasa paling benar sendiri, dan keputusan terakhir adalah lillahi robbi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Robani Albar, penggagas Kampung Demokrasi Pancasila di Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sudah berpartisipasi di program ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah mendapat paket dari produk Jamu Jago. Terima kasih Pak Bambang dan juga terima kasih kepada PT Jamu Jago. Semoga tetap lancar dan sukses. Tuku kupat ning Ponorogo, ngaturaken lepat sak jiwa raga. Sego gurih ngombe dawet, ora mulih ya diampet. Matur nuwun. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKM menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.